Mengalami luka. Ya, saat ini saya coba menghubungi korespondensi Indonesia Iwan Hermawan yang akan memberikan informasi terkini. Iwan berada di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang Iwan. Iwan, bisa Anda kembali ceritakan bagaimana kondisi di sana Iwan, dan adakah informasi terkini yang berhasil Anda dapatkan terkait dengan ledakan siang tadi Iwan? Lokasi kejadian ledakan ini memang saat ini sudah dijaga oleh aparat kepolisian karena memang ada korban dan lebih lanjut, dan memang sejauh ini memang belum ada informasi pasti yang bisa kami terima di sini terkait dengan ledakan ini. Yang bisa kami ketahui sampai sejauh ini adalah ledakan ini terjadi pada sekitar Jumat, dan kemudian siswa sejauh ini yang kami ketahui ada 9 orang siswa yang mengalami luka-luka 8 atau 9. Jadi seperti yang sudah disebutkan juga bahwa memang kejadian ini berlangsung pada salat Jumat. Ketika itu para siswa dan guru sedang melakukan sholat Jumat dan sedang melakukan khutbah, tiba-tiba terdengar adanya suara ledakan. Dan memang ada sejumlah barang bukti yang ditemukan, seperti misalnya yang diduga seperti pemerakitan, dan kemudian juga sebuah benda yang diduga seperti senapan, walaupun kami sendiri belum bisa memastikan apakah itu senapannya sejenis airsoft gun atau senapan asli begitu ya. Dan kemudian juga sampai saat ini masih belum banyak yang bisa kami dapatkan terkait dengan informasi terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini ataupun yang menyebabkan ledakan. Dan bisa juga ditemukan bom rakitan, kemudian juga ada remote juga. Informasi yang sementara itu yang dapat kami sampaikan dari laporan-laporan yang kami terima ataupun informasi yang kami terima. Dan untuk korban luka sendiri sampai saat ini masih kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat yang berada di sekitaran SMA Negeri 72 di kawasan Kodamar Sunter, Jakarta Utara ini. Dan sampai saat ini, dan kami juga mendengar kabar bahwa nanti Kapolda Metro Jaya akan menuju ke tempat ini untuk meninjau situasi di lokasi ini terkait dengan ledakan-ledakan. Tapi kami sendiri belum mendapat informasi tentang apakah memang ini betul ada pemerakitan ataupun ledakan diduga dari sumber lain. Walaupun memang ada informasi awalnya seperti itu, tapi memang belum ada dari pihak aparat ataupun pihak yang berwenang memberikan informasi secara pasti begitu ya. Jadi kami sendiri masih menduga-duga terkait dengan adanya ledakan ini. Dan dari kepolisian juga sudah mengerahkan aparat penjinak bom ataupun penjinak bahan peledak, dan juga saat ini sedang melakukan olah TKP. Dan seperti kita lihat ini sudah tiba dari puslapor laboratorium forensik dari kepolisian. Tentu ini adalah untuk memastikan apakah memang ini nantinya berisikan bahan peledak atau jenis lain, dan bahan peledak jenis apa, apakah ini rakitan ataupun bagaimana cara peledakannya, bagaimana kemudian pemicunya dan lain sebagainya. Kita masih harus menunggu lebih lanjut karena memang ini baru saja terjadi pada sekitar 1 jam yang lalu, yaitu pada saat ibadah sholat Jumat. Dan dapat dilihat memang dan seperti yang bisa dilihat memang situasi sudah crowded karena dan tim puslapor Mabes Polri juga sudah memasuki di SMA Negeri 72 atau lokasi ledakan terjadi. Dan menurut laporan yang pasti utama dalam kasus ini, dalam ledakan ini, adalah guru matematika bernama Bapak Budi Laksono, dan memberikan keterangan awal. Dari keterangan awal itu disebutkan bahwa kejadian ledakan terjadi sekitar pukul 12.15, dan jadi ledakan itu juga terjadi pada saat baik guru maupun dari siswa sedang melakukan sholat Jumat. Jadi kasus ini sebenarnya mengingatkan kita juga adanya serangan-serangan atau teror ke masjid. Sebelumnya pernah juga terjadi serangan teror ke masjid yang seperti misalnya tempat ibadah seperti itu beberapa waktu lalu ada di gereja, dan kemudian juga ada di masjid juga. Tapi kami sendiri belum bisa mengetahui secara pasti apakah memang ini terafiliasi dengan kelompok teror tertentu atau ada motif lain seperti itu ya. Karena dari 9 korban tersebut, sejauh ini yang kami terima ada 9 korban,
belum diketahui apakah salah satunya merupakan salah satu dari pelaku atau bukan, seperti itu ya. Jadi ini memang masih belum ada keterangan awal atau apapun terkait dengan kondisi yang berada di SMA 72 ini. Sementara itu, sudah Tadi ada katakan sedang lakukan olah TKP dan tim Puslapfor sudah datang. Ada beragam informasi terkait boleh jadi ini karena sound system yang meledak, kemudian ada mungkin boleh jadi bom rakitan. Nah, sebenarnya informasi-informasi yang simpang siur ini, kalau Anda saksikan di lapangan seperti apa, Iwan? Kondisi di sana dan sepengetahuan Anda sebagai jurnalis senior, koresponden senior yang cukup memahami masalah terorisme dan juga militer. Saya kurang bisa mendengar pertanyaan Anda juga, tapi karena terkait dengan kondisi saat ini, memang kondisi saat ini seperti yang kita lihat saat ini memang masih tertutup karena masih dilakukan olah TKP, dan kemudian juga untuk langkah-langkah awal seperti kita ketahui jika ada kejadian seperti ini, selain kemudian polisi melakukan olah TKP, kemudian juga mengumpulkan keterangan-keterangan awal dari saksi-saksi, termasuk dari guru dan siswa, dan kemudian dan selanjutnya. Tetapi memang untuk keterangan apakah kemudian ini merupakan sebuah bom dan apakah siapa kemudian juga kemudian ini terkait dengan afiliasi teror tertentu, kami belum mendapatkan informasi pasti. Tapi yang pasti untuk sementara untuk kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 ini tentu saja dihentikan. Tidak dari kejadian tindakan tadi ya. Walaupun kami juga belum kepastian apakah untuk hari-hari berikutnya ini masih akan terus diliburkan ataupun tidak, karena memang diperlukan sebuah penyelidikan, kecuali memang mungkin ketika olah TKP-nya dinyatakan selesai dan TKP-nya kemudian bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah. Tapi bisa melihat kondisinya kemungkinan besar hari Jumat ini diliburkan dan besok pun nantinya akan tetap diliburkan untuk kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 ini. Iwan, melihat dari tim Puslapfor, Polri yang begitu cukup masif dideploy ataupun dikerahkan di sana, boleh jadi berdasarkan pantauan Anda, ini bukan akibat ledakan sound system ataukah mungkin seperti hal-halnya kita sebelumnya mungkin lihat kayak kompor gas, tabung gas. Apakah kondisi di lapangan ini menunjukkan suatu hal yang sangat urgent sehingga begitu banyak tim polisi datang di sana? Jika kita melihat foto-foto yang beredar, itu memang terlihat ada semacam seperti benda yang diduga bom rakitan. Jadi prosedurnya jika memang menemukan seperti itu, tentunya harus di bomnya tersebut ataupun benda yang diduga bom rakitan tersebut harus digunakan terlebih dahulu, baru kemudian bisa diurai dan disimpulkan apakah jenis bomnya ini jenis bom rakitan seperti apa. Nah, seperti kita ketahui, bom rakitan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak terlalu sulit jika dilakukan, apalagi jika ledakannya tidak terlalu besar. Karena ini bisa terlihat ledakannya tidak terlalu besar karena tidak berefek kepada sekitaran seperti itu. Jadi kita bisa lihat kaca-kaca di gedung ini masih terlihat tidak pecah seperti itu ya. Artinya ini kalau saya boleh menyimpulkan menurut pendapat saya pribadi, ini tidak terlalu besar bomnya, hanya mungkin seperti petasan begitu ya, yang kekuatannya tapi melebihi petasan sebenarnya. Jadi karena kita bisa lihat ini tidak terlalu merusak gitu, jadi hanya melukai saja. Akan tetapi tentu jika bom rakitan tersebut dirancang untuk melukai, tentu biasanya akan dilengkapi juga dengan misalnya benda-benda seperti paku dan lain sebagainya yang dililitkan di bom tersebut untuk melukai orang-orang di sekitar tempat bom itu, untuk melukai orang-orang tempat di sekitar bom tersebut meledakkan. Tapi tentu saja kami sendiri belum mendapatkan konfirmasi bagaimana jenis sisanya, bagaimana ledakannya, karena tempatnya ini sudah tertutup, akan tetapi kita bisa lihat memang ledakannya terlihat memang tidak terlalu besar seperti katakanlah bom-bom zaman ketika bom Bali ataupun bom peledakan Australia. Jadi kalau saya bisa menunjukkan sementara ini adalah semacam bom rakitan, walaupun belum diketahui secara pasti bom rakitan seperti apa yang meledak di tempat ini. Kalau tadi berdasarkan, baik, silakan lanjutkan, Irwan.
ini tampaknya ada beberapa pejabat juga yang meninjau. Oh, ini adalah Wamenko Polkam, dari Wamenko Polkam ke Lodwig Paulus tampaknya. Dan kami juga mendapatkan informasi nantinya dari Kapolda Metro Jaya juga akan juga Wamenko Polkam tampak meninjau. Nama-nama Lodwig Paulus. Wamenko Polkam Lodwig saat ini sudah Wamenko Polkam baru saja tiba di lokasi menggunakan batik berwarna hijau kuning. Dan seperti yang bisa dilihat memang ini masih menjadi sebuah center of gravity seperti itu gitu. Boleh dibilang jadi banyak sekali nanti akan pejabat yang tiba di sini. Walaupun kami belum bisa mendapatkan informasi apapun seperti tadi bisa dilihat bahwa Wamenko Polkam juga pun tidak memberikan keterangan apapun, tapi mungkin setelah dia nanti keluar ataupun setelah meninjau, kita mungkin bisa mendapatkan sedikit informasi lagi terkait perkembangan penyelidikan terkait dengan ledakan ini. Iwan, terakhir, dan kita tentu saja berharap bahwa ledakannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu melukai sehingga korban-korban tidak berakibat fatal seperti itu juga ya. Sejauh ini bagaimana dari pantauan Anda terkait dengan kondisi tadi Anda katakan sepertinya ledakan itu tidak mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan karena tadi saya lihat kaca jendela dari sekolah juga masih terlihat utuh, tapi kalau kita lihat dari video yang beredar dan juga tadi sempat ditayangkan oleh CNN adanya karpet yang terbakar, kemudian juga luka-luka tadi laporannya dari Rizky ada yang luka bakar seperti itu ya, Irwan. Bisa Anda mungkin sedikit mengelaborasi kalau melihat kemungkinan kondisi ini, apakah memang tadi Anda informasikan boleh jadi ini adalah kemungkinan bom rakitan ataukah seperti apa? Sembari kita menantikan data terkini dari pihak kepolisian. Ya jika memang ini dugaan saya pribadi begitu ya, jadi ini bukan merupakan kebenaran dari pihak kepolisian atau dari manapun. Dan kita melihat tadi bahwa memang betul ada luka bakar, juga ada luka-luka seperti darah atau dan lain sebagainya, itu tentu memang merupakan efek dari bom tersebut. Dan bisa jadi beberapa orang tersebut korban-korban yang mengalami luka-luka itu berada dekat di pusat ledakan seperti itu. Walaupun kami sendiri belum mengetahui secara pasti bagaimana ledakan itu terjadinya, apakah melalui metode seperti bom bunuh diri yang kemudian diledakan sendiri oleh si pelaku atau melalui remote control atau lain sebagainya. Kami sendiri belum mendapatkan kepastian secara pasti terkait dengan bagaimana metode ledakan, tetapi kita melihat efek dari ledakannya itu tidak terlalu besar. Jadi kita dibilang ini seperti petasan yang cukup besar begitu ya. Walaupun itu merupakan misalnya itu bukan bom rakitan berkekuatan rendah, tetapi untuk daya rusak ataupun daya melukanya itu bisa ditambahkan jika misalnya dalam bom rakitan tersebut dilengkapi juga ataupun ditambahkan juga dengan misalnya paku atau gundu atau kelereng atau lain sebagainya yang gunanya ketika bom tersebut meledak itu akan menyebar dan melukai orang-orang di sekitarnya. Tapi tentu saja ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti ya, karena ini hanya merupakan sebuah analisa saja ataupun dari laporan informasi yang terlihat di lapangan. Dan juga seperti kita bisa lihat bahwa memang untuk dari bentuk SMA ataupun dari gedung dari SMA itu tidak terlalu rusak parah seperti itu ya. Jika kita mengalami dulu ketika zaman bom Dr. Asari, zaman bom Bali ataupun bom kebutuhan Australia dengan sebuah ledakan itu hampir semuanya itu kaca-kaca, jendela, pintu semuanya itu rusak. Tapi kalau ini kita bisa lihat memang tidak terlalu merusak begitu ya, tapi cukup menimbulkan korban karena korbannya cukup banyak, yaitu ada sekitar 9 orang. Jadi bisa dibilang walaupun berkekuatan rendah, jika itu ditempatkan di sebuah tempat yang tepat di kerumunan orang seperti misalnya pada saat Jumatan, ibadah Jumat, itu akan bisa melukai banyak orang, apalagi jika nanti bom tersebut ditambahkan dengan peralatan-peralatan ataupun saya sebut tadi seperti misalnya pecahan beling ataupun paku atau lain sebagainya. Karena memang ketika misalnya saya meliput di kawasan
Aceh waktu zaman gerakan Aceh Merdeka, memang beberapa bom rakitan itu untuk menambah daya rusak ataupun menambah daya luka untuk sasaran lainnya, itu memang biasanya ditambahkan hal-hal seperti itu. Jadi ditambah dengan paku, ditambah dengan lereng dan lain sebagainya. Jadi walaupun bomnya tidak terlalu besar, tapi bisa cukup melukai banyak orang yang ada di sekitarnya. Irwan, tadi Anda apakah sempat berbincang mungkin dengan warga sekitar, saksi mata terkait dengan ledakan? Apakah memang sempat terdengar bunyi ledakan ataukah memang tiba-tiba terjadi kericuhan pada saat sholat Jumat? Apakah Anda sudah sempat berbincang dengan warga di sekitar sekolah? Ya, menurut warga di sekitar memang pada saat itu situasi sedang sholat Jumat, jadi beberapa warga sedang berada di masjid di sekolahnya, juga di masjid yang lain. Tapi beberapa memang menunjukkan bahwa memang tiba-tiba terjadi ledakan dan kemudian terjadi semacam kericuhan gitu ya, karena kepanikan, lebih tepat kepanikan akibat dari ledakan tersebut, karena apalagi kemudian jatuhnya korban luka cukup banyak, yaitu ada sekitar 8 sampai dengan 9 orang sejauh ini informasi yang kami terima, dan kemungkinan juga si pelaku juga berada di situ, jadi itu kemudian terjadi kepanikan yang cukup lumayan seperti itu. Dan kemudian beberapa dari keluarga dari korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dan kemudian polisi yang tiba segera melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan kemudian juga melakukan tindakan atau pencarian apakah diduga masih ada bahan peledak lain atau tidak gitu ya, dan kemudian juga melakukan olah TKP untuk di sini. Dan sebenarnya Yuda, ini yang cukup menarik adalah mengenai sasaran. Jadi kompleks Kodamar ini, kompleks tempat aksi video ini sebenarnya berada di kompleks perwira tinggi Angkatan Laut. Jadi apakah kemudian nanti bisa terkait dengan TNI ataupun dengan aparat lainnya, sebenarnya kami belum bisa mengambil kesimpulan begitu ya. Tapi ini tidak seperti biasanya begitu. Cukup baik misalnya yang dijadikan sasaran kita mulai kasus teror Sarawi. Jadi terdahulu itu biasanya yang menjadi sasaran misalnya pos polisi ataupun kemudian aparat polisi secara individu yang dilakukan serangan secara acak seperti itu. Akan tetapi untuk kali ini adalah sebuah sekolah, dan ini untuk pertama kalinya sebuah sekolah menjadi sasaran ledakan seperti itu. Walaupun kami sendiri belum ada informasi secara resmi begitu ya, apakah ini memang teror atau bukan, tapi ini adalah pertama kalinya terjadi ledakan di sebuah sekolah. Biasanya memang terjadi ledakan itu ataupun serangan itu di tempat-tempat aparat kepolisian ataupun TNI dan lain sebagainya. Jadi ini memang agak unik, apakah memang tadinya juga ada mungkin ya, mungkin saja pelaku adalah korban bullying atau sebagainya. Kita belum mengetahui secara pasti, dan kita tentu berharap setelah sekian lama tidak adanya aksi terorisme, tentu kita berharap bahwa ini akan terjadi lagi di negara kita.